Sebenarnya sih nggak apa-apa, nekat nggak apa-apa, tapi pakai otak. Nah, ya. Nah sekarang ini saya lagi ada di bengkelnya Ricon ya, di namanya Tun Garage 9 ya ayah. Nah jadi ini Ariko juga pembalap nasional juga, sudah menjuarai beberapa event. Nah di sini juga saya melihat ada Nissan Ceviro pakai 1.7 FE nih. Ngebangun mesin jet di Ceviro apa aja sih part-part yang harus dibeli setelah musim gitu, setelah accident wearing Pak? Tergantung gearboxnya mau pakai apa. Oh gearboxnya nggak bisa bawaan Ceviro ya? Bisa. Ini bawaan Ceviro, cuman bikin lagi adaptor dia. Yang cocok sama mesin ininya gitu. Bikin lagi adaptor. Enaknya sih pakai Toyota lagi. Bawaannya Matic. Dikuatkan dia kalau Toyota. Bawaan Lexus LS400. LS400. Kalau mesin aja 4.000. 4.000 cc. Mantap sekali nih, impian saya dari dulu pengennya pakai ini si yang pink lady, yang Cabrio. Yang Cabrio itu ya. Nah, di situ saya baru tanya-tanya sama anak-anak yang sering nongkrong di sana waktu belum sering gabung sama Riko sama Ramos tuh. Katanya pakai mesin V8 1.7 FE, memang tarikannya top banget ini. Torsinya sih gede. Torsinya emang gede banget lah ini. Enak kelihatannya juga emang waktu Irdam pakai nariknya tuh kayak wah. Mesin V8 torsinya gede. Zaman-zaman waktu masih ada rival Bandung Grip ya, ada bumbu resep di Bandung Dulu ramai seru kalau dulu di Bandung. dari dulu mulai nge-grip tahun 2009 2010 ah. 2010 sih. 2010 ya. Cuman emang belum pada kenal anak-anak, belum masuk komunitas, jadi sendiri gitu. Nyobain di Pusdai lagi rame, nyobain sendiri. Pertama nyobain pakai Vios nabrak, kesininya ganti 30. Vios bukannya FPDA, tapi memang dulu mah belum Ya, tahu dulu ya. mah belum tahu, jadi Masih belum rame lah ya. ya di Pusdai juga kan banyak. Di bundaran sana tuh yang FWD, yang apa, yang penting ngesot kalau dulu. Iya dulu iya benar. Main tarik tangan digusur gitu. Bodor. Oh jadi gabung sama Irdam dan Ramos itu tahun 2010. Enggak, bukan gabung ya, bisa dibilang ya kenal, terus bareng-bareng pertama main tuh di 2011-an. Oh 2011, itu udah ganti pakai Ceviro yang oranye itu? 2011 akhir baru mulai Ceviro. Oh, asalnya 30 ya BMW ya? Ya 30. Berarti 2011 ke sekarang udah 9 tahun di dunia drifting ya? Kurang lebih lah sih. Kurang lebih ya. Nah untuk ini ya, ada perbandingan. Sekarang kan banyak yang nanya kenapa jadi E36 geng. Kalau dulu kan zaman saya kan waktu masih kuliah gitu kan ngelihat di Pusda itu kalau nggak Cressida, Ya. Ceviro itu banyak. Ceviro, BMW kan dulu masih tinggi. Sama pemikiran orang masih BMW mas dapatnya mahal dulu kan. Terus saya juga pernah lihat ada Toyota Crown 2000 tuh. Ya, dulu. Yang lebih enak untuk dipakai street drifting gitu dari anak-anak muda sekarang yang ya budgetnya mungkin nggak terlalu seperti pemain-pemain kompetisi gitu Itu menurut sendiri nih tanggapannya nih, lebih baik Ceviro atau BMW untuk kelasnya untuk street drift yang belajar gitu lebih simpelnya yang mana nih? Kalau ngomongin lebih simpel nih, Ya. mesin enak di BMW kalau mesin. Kalau sasis, body, wheelbase-nya Ceviro lebih panjang, enak Ceviro. Intinya balik lagi ke selera. Kalau itu sih sebenarnya plus minus sih sebenarnya. Plus minus. Dua-duanya punya minus masing-masing, kekurangan masing-masing. Cuman kekurangannya dari BMW itu kekurangannya sebenarnya sih bukan kekurangannya, banyak yang ngeluh gitu ya. As roda patah, terus bagian kaki belakang lah, gardan lah, apa itu lebih cepat patah. kalau lebih cepat patah kalau dipakai drift. Kalau dipakai drift
Soalnya si pipa asnya itu dalamnya kosong kalau BMW. Kalau Seviro isi. Beda kalau kayak Seviro dia pipa, bukan pipa dia, isi dia. Mau Seviro juga bisa, bukan nggak bisa sih ya, Bisa. cuman memang dari dulu Presida pun bisa. dari dulu juga emang saya pernah lihat zaman dulu kan anak-anak yang alias kan pada mahir tuh main drifting. Seviro tuh kalau yang standar tuh cuma modal paling ekstrim, paling porting polish aja Ya, dan kalau gitu kan. dulu. Belum ada lah, jarang gitu yang engine shop. Cuman pertamanya yang mungkin yang saya pernah lihat cuma si Irdam doang sama yang anak Bandung Drift itu siapa sih ya? Yang Kevin. pakai 2 JIT sedikit tuh. Satu juga Presida Rio yang merah. Yang sering lihat gitulah ya. Ya sisanya pasti kayak Ariko, Ramo sama Bowo juga dulu sempat pakai Seviro gitu lah ya. Kalau saya mah sampai sekarang udah sendiri. Iya. Sama Ramos. Barang Jadi saya juga ngelihat dari kacamata sendiri sih ya. Memang BMW ini lebih simpel dan lebih nggak banyak ini. ya. Karena mungkin harganya juga sekarang udah mulai menurun daripada dulu gitu aja. Kalau dulu kan memang masih kehitung dari tahun 97 kan biasanya 23 gitu ya. Ke tahun 2009 itu kan nggak terlalu Cilaina gitu ya. Ditambah spare part udah banyak sekarang. Iya, kalau BMW. spare part udah banyak banget. Malahan Seviro sekarang yang mulai agak susah. Mulai agak mau punah. Ini jadi antik nanti. Jadi memang BMW itu torsinya memang gigi duanya nggak boyo lah ibarat Ya, kasarnya. dia punya rasio di gearboxnya pendek. Pendek. Napasnya dibanding Seviro. Ya kalau mesin sebenarnya mah agak beda jauh sih ya kalau dibandingin sama yang sama-sama dua ini. Cuman kalau misalkan untuk mau swap enaknya di Seviro sih sebenarnya. Kayak ruang mesin dia lebih gede, lebih lega, sama apa ya? Kayak kalau BMW gini nih. Misalkan dia swap pakai mesin Jepang, gearbox Jepang juga, final gear ke belakang, gear gardan harus ganti juga biasanya. Soalnya dia si gearbox Jepang tuh punya napas panjang, terus si gardan BMW dia juga panjang. Kalau disatuin panjang sama panjang, bentarnya terlalu panjang. Kayak Arab. Panjang Arab. Biasanya sih rata-rata yang pakai pengguna BMW yang udah swap untuk drifting semua ganti sampai belakang pakai Jepang juga. Kalau pengen lebih kenceng pakai mesin BMW misalkan 3000 nih, itu enak kan kenceng. Nah harganya tuh lebih mahal dari swap mesin-mesin Jepang. Soalnya kalau mesin yang 3000 kan lumayan tuh, udah di ya 40 lebih lah. Kalau mesin-mesin kayak RB25 yang kayak UZ masih bisa di bawah segitu harganya. Cuman ya dia kan udah punya turbo kayak RB25 kayak gitu. Enak sih sebenarnya kalau misalkan ngomongin turbo. Mau naikin horsepower aja kan misalkan udah ganti ECU, tinggal naikin bus itu horsepower udah naik jauh gitu. Jauh. Gue usah ada propok lagi. Beda lagi kalau mesin NA pengen Ini naikin. maksudnya NA ya? Ini maksudnya NA. Jet ini. Pengen naikin horsepower tuh bener-bener harus mainin mesin gitu. Dalamannya diganti segala macam. Nah jadi buat kalian yang mau bangun atau engine swap segala macam lah, Seviro dan BMW juga bisa ya. BMW bisa ke Tone Garage 29. Ini rekomendasi banget lah untuk mobil ini ya. Ini kan pakai satu unit berapa? Satu UZ yang VVTi. Jadi ini dirubah ke manual. Dirubah manual. Sebenarnya sih Yang harus mentok-mentoknya dirubah. apa aja? Kayaknya gede banget ini. Banyak yang mentok kayak bagian kiri ini nih. Ada yang dicoak, yang Pak? bagiannya. Ada yang dicoak. Soalnya dia si dudukan orisinilnya. Mounting mesin bawaannya ada yang dicoak. Terus bagian masker kopling dan lain-lain banyak lah yang mentok kalau dipakai mesin ini. Nah ini perbedaan mesin NA sama turbo itu lebih ribet mana sih? Kalau mesin sama aja sih Bang. Sama aja. Kalau mesin semua sama sih sebenarnya. Cuman Lebih simpelnya simpel mana nih? kalau simple NA. NA. Cuman kalau misalkan NA pengen naik power
dia harus banyak merubah bagian internal mesin. Dalam mesinnya, contoh Entah itu merubah misalkan kayak kayak banyak sih pokoknya mah. Ya kayak karena gitu. yang standar-standar kayak motor bikin aja motor Motor balapan lah. Oke. Kalau mau naikin horsepower di NA, kalau Harus buka semua ya. Kalau turbo, kalau naikin horsepower di turbo simple. Kalau misalkan itu udah ganti nih pakai standalone, dia tinggal colok, tinggal dinaikin bus itunya, bus turbonya, udah naik horsepower langsung. berubah drastis itu. Ya lumayan, Kerasanya kerasa banget. kerasa. Misalkan standar nih 0,6 misalkan, udah standalone dikasih satu bar udah jauh banget bedanya. Jadi gitu, pantesan pada ini turbo ya. Ya Lebih simpel kayaknya. Dia tinggal di setting pakai komputer itu ya, di dyno lagi gitu. ya Tapi itu ada batas maksimal kan mungkin? ada. Dari standalone berapa horsepower? Itu hitungannya kayak gimana sih? Bisa dijelasin nggak? Ini biasanya misalkan RB25 lah, kita ngomongin mesin RB25 Standar. internal standar, colok standalone, naikin bus paling kasih 1,1 juga itu udah rinci sebenarnya. Rinci itu maksudnya? Udah untuk mesin standar nggak Bukan begitu bus. awet lah. Oh, nggak begitu awet. Nggak begitu awet. Riskan lah ya. Ya aman-amannya 0,8. Nomor 8 itu naik dari standar horsepower-nya berapa sih ya? Yang A aja lah, yang SR misalkan berapa? Yang SR standar. Oh, standar. Itunya masih standar. Masih jadi standar? Masih standar. Lumayan sih naiknya gede, puluhan lah horsepower-nya. Oh gitu. Kalau enak kan paling misalkan colok standalone ya kurang lebih naik 10, paling gede 15 horsepower udah untung ya kalau di enak. Kalau di turbo bisa naiknya Kalau di turbo puluhan ya? bisa lebih dari 30. Lebih dari 30. Tapi tetap kalau misalkan memang kita ganti turbo gede, standalone, terus internal mesin standar mah nggak kuat ya. Nggak akan awet. Harus mengikuti ya. Harus ngikutin internalnya, harus pakai yang resin punya juga. Nah ini juga untuk video yang waktu di Ciwidey ya kan, itu pakai mesin SR yang standar ini, standar full. Standar full. Cuman nggak ada settingan lain. Nggak ada. Ya paling kaki-kaki yang kayak gitu sih. Itu Standar. kan bukannya power steeringnya waktu di Ciwidey nggak ada tuh. Nggak ada. Power steeringnya itu selangnya jebol dulu. Tapi bisa ya untuk hujan itu. Itu kalau nggak hujan berat itu. Kalau nggak hujan ya Bismillah lah. Ya memang dari segi persiapan juga waktu saya dulu bikin video sama Ariko tuh kurang sebenarnya. Wah, Jadi sangat kurang. ide juga masih ngedadak di sana gitu, nggak nge-setting atau konsep dulu di sini gitu. Jadi ya wajar gitu, masih dengan ya segitunya lah bikin videonya gitu. Nggak kayak sekarang. Bentar lah, next. Iya, pasti siap. View-nya juga emang wah keren lah. Di sana itu emang saya juga suka bikin video di sana. Dan pokoknya next ada part 2 nya. Sama mobil ini lagi ya? Mesinnya mungkin ini lagi, cuman sasiznya ganti. Sasisnya beda ya? Emang kenapa ini Pak? Wah, udah dari tahun berapa itu udah. Tapi salah sudah saya lama udah rereolan lah gitu. Udah berapa kali jual itu mobil Pak? Alhamdulillah Dari lumayan Jeep sih. Star, Rookie sampai Pro, udah masuk bukan? Udah ya. Rencana sih pengennya untuk sasis yang baru ini ganti ecu sih sebenarnya. Ganti Jeep standalone gitu. Pengennya, cuman ya lihat rezekinya aja lah nanti. Saya juga heran ngeliat dulu mesin 4 silinder, saya juga pernah sempat denger si SR yang waktu merek kan Ciwidey, cuman bisa ngabisin long trip di Ciwidey gitu. Itu kan kelihatan dari performa mesin juga kan udah kelihatan gitu kan mobil bisa ngikutin jalan, karena memang untuk nge-trip di Ciwidey itu bukan sembarangan guys. Bukan untuk main-main dan bukan untuk bergaya-bergaya doang di sana, harus hati-hati. Menurut A gimana nih? Sebenarnya sih nggak apa-apa, nekat nggak apa-apa, tapi pakai otak. Nah, jadi itu mobil memang sama pemiliknya udah bersatu, udah nurut kayak gimana juga. Yang terakhir juga memang engine mounting biasanya ada. Bukan guys, ya lepas. Lepas ya. Lepas. Dia Ariko benerin sendiri.
segala macam sendiri. Dan di situ yang mungkin sampai membawa sekarang Ariko buka bengkel sendiri juga di rumahnya. Nah untuk kalian yang mau bangun atau ibarat kasarnya mau bikin mobil street street atau mau bangun Seviro engine swap, bisa hubungin langsung lah ke sini. Nanti saya kasih Instagramnya di sinilah ya. Jangan bisa. Nanti kalian bisa datang ke sini ya, konsultasi langsung, orangnya enak segala macem lah. Pokoknya nggak sombong. Nggak sombong. Jangan sombong lah kalau bisa. Nggak sombong. Nah untuk ini ya, kondisi Pusdai sekarang gimana ya menurut A? Sekarang anak-anak yang sekarang di Bandung udah mulai aktif lagi sih. Udah mulai aktif lagi. Mulai aktif lagi. Ya bagus sih. Sepertinya untuk regenerasi lah ya. Ngembangin terus dunia drifting di kita gitu. Bukan Bandung aja sih sebenarnya. Indonesia. Tanah air lah intinya, cukup semua lah. Karena biar tiap daerah tuh punya ciri khas masing-masing ciri gitu. khas, yes. Jadi Bandung seperti ini, Jakarta seperti ini, ya kota-kota lainnya juga seperti beda-beda gitu lah. Sekarang drifting juga lagi ibarat kasarnya nggak seperti dulu lah ya. Dulu kan orang-orang banyak yang awam gitu. Saya juga pertama lihat mobil naon iya Nissan tapi kenceng gitu kan. Yang saya tahu kan pada waktu zaman itu kan mobil-mobil yang paling kayak yang umum lah. Kayak zaman Evo 3, Estilo itu tuh udah wajib. Pas lihat di setelah balapan motor ya zaman dulu kan di Sudirman ya, lagi rame-rame pas ke bawah si Irdam wah dia motor ini keren saja. Doain juga buat teman kita. Oh iya, Irdam. ya. Biar dia cepet pulih kembali, cepet lagi ngegas. Amin. Soalnya saya nggak ada partner tandem gila-gilaan lagi kalau nggak sama dia gitu. Tapi untuk kondisi terakhir Irdam sekarang gimana? Masih pemulihan sih. Pemulihan intinya, tapi udah dirawat di rumah, udah siuman ya? Udah bisa ngobrol, bisa Udah bisa ngobrol, cuman pemulihan aja istirahat dulu ya. pemulihan. Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini juga saya minta doanya supaya Irdam kembali sehat kayak seperti semula lah. Saya juga kangen bikin video sama Irdam. Jadi kita main aja ke sana. Siap Pak. Ke rumahnya. Emang rencana juga Wanda pengen di sana sih ya, pengen main ke rumahnya nengok gitu. Cuman karena memang belum ada waktu gitu. Pengen sama teman-teman anak-anak rame-rame di sana gitu. Itu salah satu pencetus juga sih ya. Iya, di Bandung Senior yang punya bikin ILDS. rame drifting di Bandung ya bisa dibilang Irdam. Iya. Ugal kalau sekarang. Kali ini perbincangan kali pertama nih ya, nanti kan teksnya ada lagi lah ya, sampai nungguin mobil jadi gitu. Iya. Doain cepet jadi lah, Ya. cepet lancar supaya bikin. Ini rencananya mau bikin yang Bowo, Ramos juga ya, sama AA. Dan nanti mungkin kalau Irdam udah pulih ya, saya juga pasti ada Irdam. Saya juga pengen bikin film kayak di Jepang, kayak main tuh di gunung tuh bener-bener gitu. Kayak setting ban, nongkrongnya segala macam, jadi udah bukan di Pusdai lagi, pengennya sih kayak gitu kayak di Jepang. Cuman ya mungkin kondisi jalannya mungkin belum bisa di Jepang lah di sana. Iyalah, beda. Nggak ada pembatas itu, kalau tekor dikit udah lepas aja itu lewat. Lewat kebun teh. Pasti itu pasti udah kayaknya mobilnya terlalu kayak lor banget. Ya paling segini dulu lah perbincangan kita antara saya dengan Ariko. Mungkin nanti di next video kita berbincang-bincang lagi untuk hal-hal yang lebih unik. Cukup sekian lah, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang saya kurang berkenan, ya mohon dimaafkan lah. Jadi mungkin segitu lagi yang mau sampaikan. Ya paling makasih juga buat videoan udah sempet datang ke Cun Garage. Pokoknya mah sukses terus lah buat videoan. Amin.